Alhamdulillahirabbil alamin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian kita ba'da subuh pada hari ini di masjid yang kita cintai ini. Kayaknya saya udah nggak ke Al-Ikhlas udah lama sekali ya. Terakhir kali kesini tahun berapa lupa saya. Ya, ada tapi dulu bukan memberikan kajian ya, dulu ada acara apa itu, udah lama sekali ya. Ternyata masjidnya udah berubah banget, Masya Allah ya. Bapak-bapak, saya diminta berikan sedikit kajian tentang Ghazul Fikri. Ini tema yang agak lain memang ya, karena biasanya kalau ikut kajian-kajian keislaman biasanya kita akan pulang dalam keadaan merasa nyaman gitu ya, tenang ya. Tapi kalau Ghazul Fikri ya, saya baru berhasil kalau berhasil bikin bapak-bapak tidak nyaman ya. Karena ya inilah Ghazul Fikri. Ghazul Fikri itu artinya perang pemikiran ya. Salah satu bahaya dari perang pemikiran adalah kadang-kadang kita nggak merasa di tengah-tengah perang ya. Kalau perang fisik itu nggak ada yang tidak merasa. Jadi kalau kita nanya ke anak-anak di Palestina, ngerasa nggak akibat dari perang? Pasti mereka merasakan. Tapi perang pemikiran itu kadang-kadang orang nggak merasa. Kadang-kadang orang nggak tahu apa masalahnya. Kadang-kadang dia merasa nggak punya masalah, ya, padahal masalahnya besar. Ya. Nah, ini satu masalah yang penting juga untuk dibahas pertama-tama. Apa sih Ghazul Fikri itu? Kita udah tahu terjemahannya. Ghazul Fikri artinya perang pemikiran. Ya. Tapi kadang-kadang banyak yang salah persepsi. Banyak yang memahami Ghazul Fikri sebagai misalnya teori konspirasi ya. Teori konspirasi itu masalahnya apa sih? Masalahnya seringkali baru teori tapi sudah diyakini. Itu masalahnya. Dan itu seringkali tidak produktif ya. Umat Islam sering disibukkan dengan hal-hal yang tidak produktif ya. Kayak misalnya dulu saya pernah dapat foto dari drone gitu ya, foto bundaran HI ketika lagi sibuk-sibuknya, ketika lagi jam sibuk ya. Lantas orang mengatakan tuh lihat tuh, itu bentuknya seperti mata Horus, ini adalah bukti bahwa ada Freemason di negara kita gitu ya. Simbolisme itu nggak terlalu bermanfaat ya. Buat apa kita mendiskusikan masalah simbol-simbol kalau kita terus menerus sibuk dengan simbol ya. Simbol Freemason itu macam-macam, dari segitiga simbol dia, tiang dua itu simbol dia juga, papan catur simbol dia juga. Akhirnya kita nggak punya simbol ya. Mau pakai burung hantu simbolnya dia, ular simbolnya dia ya. Jadi akhirnya kita sibuk masalah simbol ya. Padahal Freemasonnya itu yang harus dihadapi, dominasi mereka itu yang harus dihadapi, bukan simbolnya ya. Akhirnya gara-gara sensitif sama masalah simbol ya, ada teman saya yang sangat sensitif sekali kalau ngelihat bentuk segitiga langsung mencuriga ya. Ada orang selfie matanya cuma kelihatan sebelah langsung dibilang wah Freemason gitu ya. Padahal emang selfie-nya aja nggak pas gitu ya, emang kameranya aja nggak pas gitu. Nah, teori konspirasi ini kadang-kadang membuat kita sibuk mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu bermanfaat gitu ya. Bahwa konspirasi itu ada jelas, kalau nggak ada tuh aneh. Ya, kalau kita baca Sirah Nabawiyah ada cerita perang Ahzab. Perang Ahzab itu konspirasinya kaum musyrikin di Mekah, Bani Ghatafan dari sekitar Madinah dan orang-orang Yahudi yang dari Khaybar gitu ya. Minimal 3 kelompok itulah yang berkonspirasi. Ditambah Bani Quraizoh yang masih di dalam kota Madinah pada saat itu ya. Konspirasi itu ada, dari dulu ada. Tapi enggak semuanya adalah produk dari konspirasi ya. Tidak semuanya adalah produk dari konspirasi. Setiap ada ketidakberesan semuanya hasil konspirasi. Kadang-kadang saya sering mengatakan kadang-kadang teori konspirasi ini jadi zona nyaman kita.
Kenapa? Karena pokoknya kalau umat Islam gagal apa-apa aja, kita gagal ya dalam segala hal, kita bilang konspirasi. Padahal memang kitanya yang gagal. Kadang-kadang kitanya sendiri yang berantakan kerjanya. Ya. Karena itu penting sekali buat saya untuk mengingatkan kembali makna dari kedua kata ini, yaitu ghazwah dan fikrah. Apa sih ghazwah? Ghazwah itu perang, fikrah itu pemikiran. Sebelum ke sana kita tadabbur sedikit dari surat Al-Baqarah ayat 120 ya. Ini ayat yang cukup terkenal di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Sadaqallah. Tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani kepada kamu sampai hatta. Kalau ada tidak akan tapi sampai berarti bisa. Ya. Jadi bukannya mutlak tidak bakal terjadi. Ya, tidak bakal sampai. Ya. Artinya nggak akan terjadi kecuali yang satu ini terpenuhi. Ya. Apa yang kondisi yang terpenuhi? Hatta tatabi'a millatahum. Millah itu seringkali diterjemahkan agama dan nggak salah. Gitu ya. Millah itu memang agama. Tapi maksudnya ada nuansa yang berbeda antara millah dengan din. Kalau din itu artinya agama juga. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din tadi dibacakan oleh imam kita, ya. La ikraha fid din. Din itu agama. Tapi bedanya kalau din biasanya disandingkan dengan nama agamanya, dinul Islam. Kalau millah sandingannya dengan rujukannya, yaitu tokoh yang jadi uswahnya, yaitu misalnya millah Ibrahim, ya. Millah Ibrahim itu agamanya Ibrahim, ya. Jadi millah itu ada nuansa step by stepnya, ya. Kita ngikutin Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kita ngikutin agama beliau berarti, ya. Nah mereka nggak akan ridho sama kita sampai kita mengikuti langkah-langkah mereka. Jadi ini not necessarily means, ya, nggak mesti berarti bahwa kita harus masuk agama mereka. Ya, kalau Nasrani betul agama misionaris, tapi Yahudi tidak. Yahudi bukan agama misionaris. Yahudi gak merasa perlu mengyahudikan kita. Ya, Yahudi gak tertarik. Ya, coba kita datang ke sana terus kita bilang kita mau masuk agama Yahudi, dia gak tertarik. Ya, kenapa? Karena yang namanya Yahudi itu harus keturunan Yahudi. Ya, kalau kita gak ada keturunannya masuk agama mereka, gak akan pernah selevel sama mereka. Ya, walaupun diakui keyahudiannya tapi gak selevel. Ya, Yahudi kelas 2, ya. Nah jadi sebenarnya kalau kita baca ayat ini, ya, nggak berarti bahwa mereka nggak akan ridho sampai kita masuk agama mereka, bukan. Tapi sampai kita ngikutin mereka, langkah-langkah mereka, cara mereka berpikir, sampai kita menjadikan mereka teladan kita, sampai kita menjadikan mereka rujukan kita. Nah mereka baru ridho sama kita. Ya. Ada yang nanya, berarti musuh kita cuma Yahudi Nasrani dong? Kan yang disebut ayatnya begitu. Enggak, Yahudi Nasrani itu yang paling dekat sama kita karena mereka ahli kitab. Kalau yang dekat saja tidak ridho, apalagi yang jauh, gitu. Ya, jadi jangan bertanya-tanya kira-kira ini kenapa yang terjadi di Myanmar, kenapa Myanmar itu negara Buddha, kenapa ngebantai orang Rohingya, ya, kan yang musuh kita cuma Yahudi Nasrani. Enggak, ya, bukan begitu cara membacanya. Ya, Yahudi Nasrani itu Rasulullah SAW selalu memandang mereka sebagai ahli kitab. Mereka tuh yang paling dekat sama kita. Ceritanya apa? Kita tuh kalau mau berdakwah sama mereka, harusnya mereka tuh paling nyambung sama kita. Ya, karena minimal mereka pernah menerima kitab yang benar, walaupun kitabnya kemudian diubah-ubah, gitu ya. Harusnya mereka paling cepat menerima dakwah Islam. Ya, tapi kenyataannya nggak semudah itu kan. Ya. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Petunjuk Allah itulah petunjuk. Yang lain bukan. Ya. Makanya kalau kebetulan saya aktif di sebuah komunitas namanya Indonesia Tanpa Jil, kita sering ngasih survei, ya, sering ngasih permainan logika kepada ada anak-anak muda terutama, ya. Anda setuju nggak bahwa Islam itu agama yang paling benar? Rata-rata jawab setuju. Padahal salah. Islam itu yang benar, bukan paling benar. Kenapa? Karena yang lain salah. Gitu ya. Ini harus ditegaskan. Jadi bukan paling benar berarti yang lain benar juga. Ya.
agama lain salah, bukan benar. Ada yang nanya, tapi kan ada kebaikan dalam agama lain. Iya, ada kebaikan, tapi keburukannya paling fatal. Keburukannya apa? Keburukannya adalah semua kebaikan itu bukan karena Allah. Beres, gitu ya. Jadi nggak ada pluralisme. Ya, kita nggak akan bisa terima pluralisme. Jelas-jelas dikatakan qul in hudallahi wal huda. Petunjuk Allah itulah petunjuk, yang lain menyesatkan. Yang lain keliru. Jadi bukan yang ini paling hak, yang lain juga hak, enggak. Tapi hak dan batil. Ya. Yang satu benar, yang lain salah. Bukan berarti kita benci sama yang lain. Ya. Bukan berarti kita benci sama orang kafir, enggak. Kalau bisa sih kita pengen mereka semua dapat hidayah. Ya. Kalau bisa kita pengen semuanya masuk surga. Ya. Tapi kan mereka juga harus menjemput hidayah itu. Ya. Hidayah itu nggak bisa asal datang saja, mereka juga harus jemput bola. Ya. Wala ini taba'ata ahwahum ba'da alladzi ja'aka minal ilmi. Ini menarik sekali nih. Ya, ini bagian yang paling menarik kalau menurut saya. Wala ini taba'ata ahwahum, kalau kamu ikuti hawa mereka, hawa nafsu mereka, ya. Ba'da alladzi ja'aka minal ilmi, setelah kamu mendapatkan ilmu yang benar, ya. Ini menarik ya. Kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, setelah kamu dapatkan ilmu yang benar, jadi antara kita sama mereka itu enggak apple to apple. Yang mereka punya tuh hawa nafsu, yang kita punya tuh ilmu yang benar. Ya. Lagi-lagi tidak apple to apple. Yang satu hak, satu batil. Yang satu hawa nafsu, yang satu ilmu yang benar. Enggak sama. Ya. Jadi kalau ada orang bilang semua agamanya sama, semua agama tuh sama, biasanya sih orang-orang yang bilang semua agama sama tuh penelaahannya dangkal. Ya. Karena kebetulan tesis saya soal itu, soal pluralisme gitu ya. Saya melihat banyak tokoh-tokoh yang bicara soal pluralisme itu dangkal-dangkal semua. Ya, ada orang namanya John Hick ya. John Hick itu bilang Islam, Yahudi, Kristen tuh 11, 12, 13 doang. Kenapa? Karena peribadatannya 11, 12, 13 juga. Tipis-tipis aja bedanya. Ya. Apa bedanya? Katanya kalau di Islam, kalau di masjid nggak boleh pakai topi, nggak boleh pakai sepatu. Kalau di gereja boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai topi. Kalau di sinagog boleh pakai topi, boleh pakai sepatu. Jadi dia ngelihat agama dari topi dan sepatu. Ya. Dan lagi pula jawabannya salah. Kata siapa di masjid nggak boleh pakai sepatu? Masjid zaman sekarang aja punya ubin. Zaman Rasulullah SAW dulu banyak orang sholat pakai sepatu. Karena Masjid Nabawinya masih alas tanah. Ya. Makanya dalam agama kita juga diajarkan caranya wudhu pakai sepatu kan. Ya. Jadi itu tidak mutlak, ya itu tidak mutlak. Kebetulannya sekarang masjid pakai ubin semua, nggak boleh pakai sepatu, ya. Tapi nggak ada kemutlakan dalam hal itu, ya. Ya begitu aja. Ada yang bilang, oh kan semua agama mengajarkan kebaikan, padahal kebaikan setiap agama beda-beda. Misalnya apa? Nikah, ya. Dalam banyak agama kan ada kerahiban, ya. Anda bisa jadi orang soleh, bisa. Tapi kalau mau lebih soleh gak boleh nikah. Jadi biarawan, jadi biarawati. Kan begitu konsepnya. Dalam agama kita sengaja tidak menikah jadi soleh gak? Enggak. Ya. Sengaja tidak menikah bukan suatu kebaikan. Ya. Jadi gak semua kebaikan di agama kita itu sama dengan kebaikan di agama lain. Gak sama. Ya. Yang ada di tangan mereka tuh hawa nafsu. Yang ada di tangan kita tuh ilmu beneran. Jadi kalau kita masih milih hawa nafsu mereka, nah ini ancaman di bagian terakhirnya, malaka minallahi min waliyyin nasir. Tidak ada bagi kamu Allah sebagai pelindung dan tidak pula sebagai penolong. Ya. Jadi Allah nggak mau lindungi kita dan nggak mau menolong kita. Ya. Ancamannya luar biasa. Kadang-kadang kita cuma baca bagian awalnya aja, walantar doangkal Yahudi wala Nasara. Padahal bagian belakangnya itu menakutkan sekali. Kalau kita ikuti mereka, Allah murkanya nggak tanggung-tanggung. Ya. Tidak tanggung-tanggung, sangat murka sama kita. Ya, udah tahu mereka tuh punya hawa nafsu. Ya, artinya yang mereka punya tuh hawa nafsu doang gitu. Bukan ilmu yang sesungguhnya. Ya. Ada suatu, nggak ada di sini ya, nggak ada di presentasi yang ini ya. Ada suatu daftar hasil survei PBB. Surveinya tahun 2016 sampai 2018, dirilisnya tahun 2019. Namanya apa? Ranking of Happiness. Jadi PBB itu ngerilis hasil survei dia, negara mana yang paling bahagia. Dari yang paling bahagia sampai paling langsa. Paling bahagia siapa? Finlandia.
10 besar, dari dalam 10 besar itu 8-nya Eropa. Dari 8 yang Eropa, 6-nya Skandinavia. Ya, yang di luar Eropa cuman Selandia Baru sama Kanada. Ya, satu pun gak ada negara Islam. Ya. Suatu kali ada anak muda yang galau nanya ke saya, ini gimana Ustaz? Ternyata orang negara Islam gak bahagia. Ya. Lihat ayatnya, yang mereka punya tuh hawa nafsu. Coba tanya bagaimana parameter kebahagiaan menurut mereka. Jadi negara-negara barat tuh dibilang bahagia karena parameternya parameter mereka. Parameternya apa? Penghasilan, kebebasan. Memang kalau manusia bebas berarti bahagia. Ya. Kalau manusia dikasih kebebasan pasti bahagia. Saya di YouTube ada menemukan video yang saya sebarkan di Facebook, tapi habis itu Facebook saya disuspend. Ya biasalah, Facebook kan suka-sukanya Mark Zuckerberg aja gitu. Ya. Jadi ada video isinya kesaksian orang-orang yang menyesal setelah operasi kelamin. Laki-laki operasi kelamin jadi perempuan, nyesel, terus mau diapain? Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Itulah manusia dengan kebebasan. Manusia tuh kalau dikasih pilihan, seringkali pilihannya bodoh gitu. Ini orang-orang liberal gak ngerti hal kayak begini. Dia kira manusia tuh kalau bebas bahagia, enggak. Ya, manusia tuh butuh bimbingan. Ya, seringkali pilihan kita tuh salah gitu. Seringkali pilihan kita tuh konyol. Orang liberal nggak bisa percaya itu. Ya, pokoknya saya terserah saya mau ngapain aja. Padahal nyesel. Ya, seringkali itu jadi penyesalan. Ya, tapi nggak mau ngaku. Ya. Sekarang parameter kebahagiaan kita apa? Ya, kalau saya, sebelum ke situ ya, saya waktu itu iseng cari-cari data, ya, saya tulis, saya sandingkan, daripada repot mending kasih lihat aja lah ya. Uang ada filenya kok, ngapain cari-cari ya? Ini dia. Bukan ternyata. Maaf. Nah ini dia. Ini datanya ya. Negaranya banyak, tapi yang saya kasih lihat 10 besarnya aja. 10 besarnya Finlandia, Denmark, Norwegia, Islandia, Belanda, Swiss, Swedia, Selandia Baru, Kanada, dan Austria. Itu 10 besar negara yang paling bahagia, kata PBB. Tapi saya iseng cari data tingkat bunuh diri. Tingkat bunuh diri menurut saya paling objektif. Kenapa? Ya jelas, barangnya jelas, bunuh diri. Ada nggak orang bunuh diri bahagia? Nggak ada. Ya, lihat datanya. Ternyata 10 negara yang paling bahagia, tingkat bunuh dirinya tinggi banget. Finlandia nomor 20 dunia. Dunia ini ada hampir 200 negara. Dari 200 negara, hampir 200 negara, Finlandia itu nomor 20. Denmark nomor 44, Norwegia 51, Islandia 33 dan seterusnya, ya. Bahkan Swedia kepencet. Swedia itu dikasih catatan. Di Swedia itu nggak bisa dipercaya angkanya. Kenapa? Karena Swedia termasuk yang membolehkan euthanasia aktif. Ya, euthanasia aktif itu berarti euthanasia itu orang kalau sakit banget dia bisa minta bunuh diri. Ya, euthanasia pasif itu dengan cara melepas semua life support, ya. Kalau euthanasia aktif dengan menyuntikkan racun sekaligus. Jadi dia minta diracun, ya, karena udah nggak kuat sakitnya gitu ya, sakitnya terlalu menderita. Dan dia satu dari sedikit negara yang membolehkan itu. Nah pertanyaannya, itu masuk bunuh diri apa enggak? Kalau kata mereka enggak, ya. Kata kita sih iya, gitu ya. Ternyata sangat tinggi sekali. Indonesia posisinya di mana? Dalam rank of happiness, Indonesia itu nomor 92 dari 156. Berarti termasuk negara yang sangat tidak bahagia, kata PBB. Tapi suicide rate kita
3,4 dari 100.000 orang. Dari 100.000 orang yang bunuh diri 3,4. Finlandia 5 kalinya kita. Katanya Finlandia paling bahagia. Ya, tingkat bunuh dirinya 5 kalinya. Nah, ini yang bilang ilmu mereka tuh hawa nafsu. Ya, mereka maunya mereka aja bilang bahagia tuh begini A, B, C, D. Terus kita nurut. Konyolnya begitu. Ya, kita percaya orang barat tuh bahagia. Enggak, mereka enggak bahagia. Ya. Kalau saya ditanya apa parameter kebahagiaan, mungkin kita perlu diskusi dulu panjang lebar apa parameter kebahagiaan. Tapi yang pertama kali kepikiran di kepala saya, parameter kebahagiaan adalah yang pertama kali kepikiran keluarga. Ya. Gimana kita bisa bahagia kalau anak kita kacau hidupnya? Ya, gimana kita bisa bahagia kalau keluarga berantakan? Sekarang pertanyaannya, kalau parameter keluarga saya masukkan, kira-kira ada negara barat nggak di 10 besar? Ada negara barat nggak di 10 besar? Kemarin baru heboh kan? Saya nggak tahu kalau bapak-bapak ya, kalau anak-anak muda lagi heboh gara-gara disebarin video. Ada sebuah acara, udah lama sebenarnya, cuma baru sekarang viral. Ada sebuah acara di Amerika, judulnya apa ya? Who's the Father? Jadi acara itu kayak acara talk show di mana didatangkan laki-laki dan perempuan yang lagi sengketa. Ya, anaknya sudah lahir, ya. Lalu biasanya yang perempuannya bilang kamu bapaknya. Tapi kata yang laki-lakinya enggak kok. Nah, biasanya kalau mereka udah putus gitu ya. Udah pisah gitu ya, kata dia, enggak kok, kita udah putus sebelum kamu hamil. Nah, gitu ya. Kan enggak semua orang bisa bayar untuk tes DNA, ya. Maka di acara itu mereka ngebayarin untuk tes DNA. Akhirnya hasil akhir dari acara itu adalah menentukan siapa bapaknya. Ya, itulah Barat sekarang. Orang Barat itu sekarang gilanya adalah bukan hanya anak nggak tahu bapaknya, tapi ibunya pun kadang-kadang nggak tahu siapa bapak dari anaknya. Ya, serusak itu Barat sekarang. Ya, jadi kalau anak nggak tahu bapaknya masih masuk akal. Ya, mungkin udah pisah duluan terus ibunya nggak mau ngasih tahu siapa bapaknya gitu ya. Ini enggak, ibunya pun nggak tahu. Ya, itu hasil dari talk show itu. Kadang-kadang tuduhan dari perempuan itu salah. Ya, dia bilang kamu bapaknya, begitu dites enggak ternyata. Terus dia bingung sendiri, siapa dong bapaknya ya? Ya, bayangin gitu ya, berapa banyak yang berzina sama kamu sampai kamu nggak yakin begitu. Ya. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, Arab Jahiliyah tuh kayak begitu. Ya, Arab Jahiliyah kayak gitu. Pernah baca kayak yang Sirah Nabawiyahnya Al-Mubarakfuri. Ketika diceritakan soal orang jahiliyah, diceritakan bagaimana di zaman Arab Jahiliyah tuh para pelacur itu kadang-kadang ngumpulin semua pelanggan dia. Kalau dia hamil, kumpulin semua pelanggan dia. Ya. Diundi sama dia siapa yang jadi bapaknya. Ya, saking orang nggak tahu siapa bapaknya. Dulu nggak ada tes DNA. Kalau udah ditunjuk kamu bapaknya, ya udah kamu bapaknya. Ya. Ternyata begitu keluar nggak mirip, nah, kacau kan? ya begitulah. Ya. Jadi orang jahiliyah zaman dulu sama sekarang ya 11-12, ya. Beda fasilitasnya aja. Dulu nggak ada tes DNA. Ya. Ini loh yang makanya disebut yang mereka miliki itu hawa nafsu. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan. Mereka bilang bahagia, mereka nggak tahu soal bahagia. Tahu apa mereka soal bahagia? Ya. Yang mereka bilang bahagia tuh ilusi aja. Ya, kayak tadi datanya, Indonesia itu jauh lebih bahagia daripada Finlandia. Ya. Finlandia tuh ada tiga ada apa minimal 2 ya. Saya sering baca broadcastnya ya. Finlandia itu negara yang pendidikannya paling bagus katanya. Ya, terus negara yang paling bahagia. Ya. Ada bukunya tuh. Ya, Teach like a Finland, ya gitu ya. Ya, didiklah anak kita seperti Finlandia. Padahal tingkat bunuh dirinya 5 kali Indonesia. Mau kita kayak mereka? Saya sih enggak, gitu ya. Nah, ini makanya jadi inilah Ghazul Fikri gitu. Kita nggak perlu tertarik untuk ngikutin orang kafir. Harusnya orang Islam tuh punya izzah untuk nggak perlu mengikuti orang kafir. Ya. Nggak perlu mengikuti orang kafir bukan berarti kita nggak boleh ada kesamaan sama sekali. Kok Ustadz pakai laptop juga? Bukan begitu. Ya, ini yang dilihat tuh nilai-nilainya, bukan peralatannya. Ya, kalau peralatan sih mereka pakai mobil terus kita harus jalan kaki gitu. Ya enggak lah. Ya. Dulu Nabi juga kalau soal untanya sama aja sama orang musyrik. Orang musyrik naik unta, Rasulullah SAW juga naik unta.
Bukan untanya yang harus dibedakan. Ya, yang harus didiferensiasi antara kita sama orang kafir itu bukan peralatannya, tapi cara berpikirnya, cara hidupnya. Ya, gak boleh sama mereka. Ya. Akhirnya masuk juga bahasan soal Ghazwul Fikri. Ya, panjang nih bahasan Ghazwul Fikri ya. Ghazwah, apa itu ghazwah? Ghazwah itu perang. Ya. Yang namanya perang itu adalah konfrontasi yang terencana tujuannya penaklukan. Namanya konfrontasi berarti bentrokan. Di sini kelemahan kita. Kenapa? Umat Islam tuh sering dilemahkan, sering ditegaskan bahwa kita tuh nggak boleh bentrok. Saya nggak bicara bentrok fisik ya, kan lagi bahas Ghazwul Fikri. Ya, perangnya perang pemikiran. Bentrok fisik itu bab yang lain. Jihad qital itu lain lagi urusannya. Ini Ghazwul Fikri. Tapi walaupun perang pemikiran, tetap aja konfrontasi. Saya kasih contoh, ketika Rasulullah SAW dihina, berapa kali kita dengar ocehan orang mengatakan, oh Nabi aja ketika dihina gak marah kok. Itu orang jarang baca Sirah Nabawiyah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memaafkan cuma di Taif doang. Bukan memaafkan cuma di Taif doang sih, tapi cerita yang dia jadikan dalil itu cuma Taif doang. Rasulullah SAW di Taif disakiti, lalu beliau malah balas mendoakan. Gak lihat konteksnya apa. Ya, sebelum kita bicara konteks, pertanyaan saya simpel aja. Apakah Rasulullah SAW selalu memaafkan? Gak. Apakah Rasulullah SAW selalu mendoakan yang baik-baik? Gak. Rasulullah SAW pernah melaknat 7 orang di depan Ka'bah dengan suara keras, sehingga semua orang di sekitar Masjidil Haram pada saat itu mendengar. Ini saksinya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi dari 7 orang itu Ibnu Mas'ud hanya hafal 6 orang. Hanya ingat 6 orang. Yang orang ke-7 dia lupa. Siapa? Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, dan Uqbah bin Abu Mu'id. 6 orang. Ada di buku Sirah Nabawiyah. Ya, kalau nggak percaya silahkan dicek nanti gitu ya. Al-Mubarakfuri ada. Ya. Ini ceritanya masyhur. Masalahnya Taif lebih masyhur. Yang kita bahas Taif terus. Ya. Enggak, Rasulullah SAW pernah melaknat. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, semua yang disebut namanya di depan Ka'bah pada hari itu mati di perang Badar. Yang terakhir mati di perang Badar adalah Uqbah bin Abu Mu'id. Bahkan matinya bukan di perang. Jadi setelah perang selesai, Rasulullah SAW kan gak langsung pulang ke Madinah. Dikuburkan dulu orang-orang yang muslimnya, para syuhada, dikuburkan dulu orang-orang musyriknya, diobati dulu yang luka-luka, baru hari ketiga baru pulang. Baru mulai jalan pulang. Di perjalanan pulang, Rasulullah SAW baru sadar, oh ada Uqbah bin Abu Mu'id. Uqbah bin Abu Mu'id itu salah satu orang yang dilaknat di depan Ka'bah. Apa yang terjadi kemudian? Rombongan berhenti untuk mengeksekusi Uqbah bin Abu Mu'id. Tidak dimaafkan. Bahkan tidak ditawarkan pengampunan. Ya. Ada orang-orang yang memang harus dieksekusi. Ada orang-orang yang memang lebih baik tidak ada daripada adanya. Ya. Kalau kita baca cerita Taif doang, kesannya Islam ini mau digamparin aja. Nurut ya gitu. Digamparin, diludahin, dihina-hina, diem aja semua. Kenapa? Oh Nabi memaafkan. Itu di Taif. Ya. Itu di Taif doang. Di tempat lain gak selalu begitu. Ya. Tidak selalu begitu. Saya rasa benar sih bahwa Nabi selalu memaafkan bagi yang minta maaf. Tapi yang 7 orang itu juga gak minta maaf. Ya. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf tidak minta maaf dan sebagainya gitu ya. Nah, ini cerita ini perlu dijelaskan supaya orang-orang tahu bahwa Islam tuh bisa juga. Kalau seperti kata Pak Nathir, dulu Pak Nathir mengatakan ada saatnya kita harus nempeleng. Ya, kalau orang nggak pernah marah, kalau orang nggak pernah tersinggung di saat dia harus tersinggung, orang nggak ada yang menghargai dia. Ya. Nah ini juga soal kata-kata Nabi juga jangan kita terpaku pada ada hadis la taghdab. La taghdab itu ghadab itu marah yang lepas kendali, itu nggak boleh. Ya. Tapi ada sisi lain dari marah yang justru harus. Ya, ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan Inna Allah yaghar. Ya, Allah tuh pencemburu. Giroh itu artinya cemburu. Cemburu itu ada marahnya, bahkan lebih dalam daripada marah. Ya, bukan hanya sekedar marah tersinggung saja. Cemburu itu merasa hak kita diambil orang dan kita masih akan tidak nyaman
sebelum hak kita tuh kembali pada kita. Itu cemburu. Ya. Bahkan dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan laki-laki, salah satu orang yang gak akan mencium bau surga adalah laki-laki yang dayuth, yang gak punya rasa cemburu. Ya, jadi jangan bilang gak boleh marah. Marah yang mana yang gak boleh? Yang gak boleh itu ghadab, la taghdab walakal jannah. Ya, jangan marah yang kayak begitu, ya masuk surga insyaallah. Ya, benar. Ya, dan Nabi gak pernah marah kayak begitu. Ya, tapi marahnya Nabi ada nggak? Ada Nabi pernah marah. Ya. Kepada para sahabatnya pun Nabi pernah marah. Ya, tapi marahnya bukan marah yang ghadab tadi gitu ya, bukan marah yang lepas kendali. Ya. Ini hal-hal yang melemahkan kita, yang membuat kita nih mau ngelawan aja kita merasa bersalah gitu. Ya, mau marah, tapi nggak boleh marah. Mau protes, tapi Nabi selalu memaafkan. Enggak selalu begitu. Nah baru kita tanya apa bedanya, apa konteksnya beda antara Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan lain-lain yang tadi dengan Taif. Ya jelas beda. Nabi ke Taif berdakwah berapa lama? 10 hari. 10 hari berdakwah ditolak, gak boleh baper. Memang iya. Ya. Mana ada Nabi berdakwah 10 hari terus marah? Gak ada. Ya, Nabi itu pada sabar semua. Ya. Nabi itu semuanya gak ada satupun yang gak sabar. Apalagi Nabi Nuh alaihissalam gitu ya, berdakwah 950 tahun. Ya, bukan 950 hari lagi, 950 tahun. Ya 10 hari ditolak mah ya sabar aja lah, mau gimana lagi. Ya. Tapi Abu Jahal, penduduk kota Mekah tuh tahu siapa Muhammad SAW. Gak ada satupun yang tidak tahu. Makanya kalau kita baca Sirah Nabawiyah pasti cerita soal siapa dulu? Soal keluarga beliau dulu. Supaya pembaca tuh ngerti Nabi kita tuh adalah orang yang sangat dikenal di seluruh Mekah. Semua orang tahu Nabi kita tuh berasal dari kabilah yang paling berkuasa di kota Mekah, Quraisy. Dalam Quraisy itu ada kabilah yang paling mulia juga, Bani Hashim. Dari Bani Hashim itu ada tokoh yang paling mulia, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu orang yang ketemu Abroha, Raja Abroha yang bawa pasukan gajah. Pasukan gajah itu datang ke Mekah. Ketika mau masuk kota Mekah, beraudiensi dulu sama Abdul Muthalib. Ditanya Abdul Muthalib, Anda kesini mau ngapain? Kata Raja Abroha, saya kesini gak mau ngelukai siapa-siapa. Saya cuma mau ngancurin Ka'bah doang. Kalau Anda diam di tempat, saya gak akan melukai siapa-siapa. Apa kata Abdul Muthalib? Oh, kalau Ka'bah itu udah ada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Ya urus saja sendiri sama yang punya. Ya, akhirnya seluruh kota Mekah menyingkir ke perbukitan. Lalu datanglah pasukan gajah, datang burung ababil. Dan itu disaksikan seluruh kota Mekah. Makanya bagi orang kota Mekah, kabilah Bani Hashim, Abdul Muthalib itu sangat keramat. Ya. Tahunnya pun tahun keramat, makanya tahun gajah. Tahun yang lain gak dikasih nama. Cuma tahun itu doang dikasih nama, tahun gajah. Rasulullah SAW lahirnya di tahun itu, dari kakek yang satu itu, dari kabilah yang satu itu. Gak ada ceritanya penduduk kota Mekah tuh gak tahu siapa Muhammad SAW. Jadi kalau mereka mengingkari Rasulullah SAW, gak ada uzurnya. Kalau orang Taif ada uzurnya, baru ketemu kemarin, baru 10 hari mereka belum yakin siapa nih orang. Yakin lo Nabi? Nah, wajar aja. Ya jangan sabar-sabar aja, kalau dakwah baru 10 hari ditolak mah wajar. Ya, bukan wajar, ya sabar-sabar aja lah gitu ya. Ya sabar-sabar, gak boleh marah-marah. Ya. Tapi kalau Abu Jahal lain urusan. Ya, Abu Jahal gak sama. Abu Jahal tuh bahkan kalau kita teliti baca Sirah Nabawiyah ada ceritanya juga. Abu Jahal tuh pernah ngobrol sama temennya, ditanya sama temennya, Abul Hakim, ya Abul Hakam, ya Abu Jahal tuh nama ada yang, ini juga penting juga ya. Ada yang kepikiran nggak kenapa namanya Abu Jahal? Abu Jahal itu kan jahil ya, artinya bapak kebodohan. Wajar nggak orang disebut Abu Jahal? Nggak wajar sama sekali. Nama dia tuh Amr bin Hisham. Panggilan dia Abul Hakam. Bapaknya kebijaksanaan. Dia orang paling bijaksana sekota Mekah. Begitu datang Islam, ternyata dia paling memusuhi. Maka para sahabat mengganti nama dia jadi Abu Jahal. Makanya di kalangan teman-temannya namanya Abul Hakam. Di kalangan orang Islam namanya Abu Jahal. And guess what? Rasulullah SAW meridhoi. Jadi panggilan yang buruk kepada orang kayak begitu boleh.
Orang Islam tuh bukan cuma disuruh bicara manis-manis doang. Ya, enggak. Ya. Hari Senin hari Senin Hamzah masuk Islam, hari Kamis Umar masuk Islam, dua-duanya korbannya siapa? Abu Jahal. Hamzah begitu masuk Islam, apa yang dia lakukan sebelum masuk Islam bahkan, ya. Jadi dia suatu kali dia pulang dari berburu, dia dengar Rasulullah SAW disakiti sama Abu Jahal. Disamperin Abu Jahal, dipukul kepalanya dengan busur sampai terluka. Abu Jahal nggak berani sama Hamzah. Ya, Hamzah itu perkasa sekali. Ya. Kata Hamzah, berani kamu memukul Muhammad, kamu nggak tahu saya udah masuk agama dia, padahal belum. Ya. Besoknya baru dia masuk Islam. Ya, semalaman dia gelisah, begitu pagi-pagi ternyata baru hatinya ringan, datang pada Rasulullah SAW mengucapkan syahadat. Itu hari Senin. Hari Kamisnya Umar bin Khattab masuk Islam. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab pertama kali? Dia ketok pintu Abu Jahal. Ya, karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan Abu Jahal itu Fir'aunnya umatku. Fir'aunnya umat Muhammad SAW adalah Abu Jahal. Maka Umar begitu masuk Islam, diketok pintunya Abu Jahal. Apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Kata Abu Jahal. Kata Umar, enggak, saya cuma mau bilang aja, saya udah masuk agama Muhammad. Dibanting pintunya sama Abu Jahal. Ya. Jadi orang Islam tuh enggak jinak-jinak doang bisanya gitu. Ya, sekali-sekali bisa juga marah, sekali-sekali bisa ngebentak. Bahkan seperti kata Pak Nasir, kadang-kadang perlu nempeleng juga. Ada orang nggak ngerti kalau nggak ditempeleng. Nah, nggak semua perlu dimaafkan. Keliru gitu. Ya. Keliru. Ada orang tertentu yang sebagian besar Rasulullah SAW memaafkan. Ya, kan cuma beberapa orang aja yang dilaknat seperti itu. Nggak semua. Ya. Ya, tapi itu intinya, nggak semua perlu dimaafkan. Ya. Nah, kalau Abu Jahal didoakan kena laknat kayak begitu, tiba-tiba ada lagi yang bertanya, kira-kira Benyamin Netanyahu di orang Israel doanya apa buat yang pantas buat dia? Doa dapat hidayah? Ya keliru dong. Ya, korban dia jauh lebih banyak daripada Abu Jahal. Ya. Kira-kira Bashar Assad di Suriah apa doa yang pas buat dia? Bukan doa dapat hidayah. Ya. Biksu Wiratu yang memerintahkan pembantaian di Myanmar, doa apa yang pas buat dia? Ya. Bukan doa dapat hidayah. Ya. Keliru kita. Ya. Kita ngerasa mengikuti sunnah Rasul, padahal enggak. Ya. Ya. Ini penyebabnya kenapa Islam itu direndahkan sekarang, karena kita enggak siap berkonfrontasi. Kita takut, bukan takut sama musuh doang, tapi takut melanggar agama kita. Kita ngerasa agama kita ini enggak boleh, enggak membolehkan kita marah, padahal boleh. Ada saat-saatnya kita harus marah. Ada saatnya kita memperlihatkan izah kita. Saat-saatnya kita memperlihatkan giroh kita. Ya. Gak manis-manis saja. Ya. Nah, jadi konteksnya memang berbeda antara Taif dengan yang lain. Ya. Jadi gak bisa disamakan. Ya. Nah, kita tuh harus siap dengan konfrontasi. Walaupun kita bukan bicara perang fisik sekarang ya, kita bicara perang pemikiran. Nah, yang kedua namanya perang itu ada aspek perencanaan. Ya. Makanya dia beda sama tawuran. Kalau tawuran tuh gak ada perencanaan. Kalau Ghazwah ada perencanaan, ya. Namanya perang, kalau namanya tawuran itu apa sih rencananya? Perencanaan level tawuran tuh ya paling ya kita kumpul jam segini, kita berantem sama SMA sono. Udah gitu aja. Senjatanya apa nggak dirinci. Kalau perang dijelaskan amunisinya bawa apa, nanti kita medannya seperti apa, ya. Petanya mana, ya. Kamu bawa sekian pasukan dari utara, kamu sekian pasukan dari selatan. Kalau kita terdesak rendezvous lari di mana, nanti dijemput sama pasukan menjemput di mana, itu perang. Nah, ini juga salah satu kelemahan kita. Kita menghadapi musuh tanpa rencana. Musuh menghadapi kita dengan rencana. Dalam setahun berapa banyak misionaris diluluskan dari sekolah teologi? Berapa misionaris setiap tahun? Banyak. Ya. Sekarang dari mana mereka bisa membiayai itu? Dari dana umatnya. Umat Nasrani itu ngumpulin duit untuk bikin sekolah teologi. Lulus jadi apa? Jadi misionaris. Kerjanya ngapain? Mengkristenkan umat Islam. Tapi kita hanya bisa marah ketika ada saudara kita masuk agama Kristen. Kita marah begitu satu keluarga masuk Kristen. Kita marah satu kampung masuk Kristen. Pertanyaannya kapan kita mengkader ulama? Kemana dana umat? Kemana harta umat?
Jadi apa? Jadi wakafnya produktif apa enggak? Ya. Kadang-kadang kita berpikir wakaf itu sekolah, pesantren, masjid, dalam arti gedungnya. Ya, saya kasih contoh, ada seorang rekan saya dosen UI di Depok tuh, dana wakaf umat dibuat klinik dokter gigi, klinik gigi. Ya, ada dokter gigi, ada laboratorium segala macam di situ. Ya, jadi uang tuh muter, sehingga keuntungan dari klinik tadi bisa membiayai beberapa masjid, bisa membiayai orang-orang, anak-anak sekolah. Ya. Jadi bukan sekolahnya, ya. Sekolahnya ada, tapi nanti sekolahnya tambah besar, tambah bagus. Kenapa? Karena ada yang muter duitnya. Itu namanya wakaf produktif. Dulu kalau bapak-bapak ada kesempatan main ke Maroko, tapi jangan sekarang ya, lagi ada virus baru dari Afrika. Ya. Ya, di Maroko itu ada kota Fas, ya. Di kota Fas itu ada universitas tertua di dunia, Al-Qarawiyyin. Al-Qarawiyyin itu ya dibentuk oleh seorang muslimah yang kaya raya, dapat warisan banyak, ya. Lalu uangnya dipakai untuk bangun sebuah universitas. Universitasnya nggak besar-besar amat. Sampai sekarang masih ada. Sekarang jadi besar. Kalau dulu ketika didirikan nggak besar. Tapi dia bukan hanya bikin gedungnya saja, tapi dia bikin pasar di sekitarnya. Ya. Jadi dia bikin pasar untuk apa? Menghidupi perguruan tinggi tadi. Maka sampai hari ini perguruan tingginya masih hidup, tambah besar. Akhirnya nggak di Fes doang, akhirnya buka cabang di mana-mana, ya, di Maroko. Ya. Nah itu, sekarang perencanaan kita apa? Kita sakit hati lihat orang dikristenkan. Pertanyaannya, oh tapi misionaris itu nggak ada apa-apanya lah sama Dr. Zakir Naik. Setuju? Ya. Pertanyaannya, kapan kita produksi Dr. Zakir Naik? Kapan kita produksi massal orang kayak begitu? Gimana bisa produksi massal? Sekolahnya nggak ada. Nah bikin sekolahnya dong. Bikin sekolah kristologi, biayai oleh umat. Ya. Jadikan orang-orang kayak Dr. Zakir Naik itu kan luar biasa ya. Dia lebih hafal Bible daripada orang Kristen. Ya. Bayangin kalau ada satu kayak gitu tiap provinsi, kelar kan? Ya. Saya termasuk angkatan pertama dari program kaderisasi ulama Basnas dan Dewan Dakwah. Alhamdulillah sekarang udah ada beberapa lembaga yang memikirkan masalah itu, kaderisasi ulama. Orang tuh harus dikader, orang tuh harus sekolah, tapi kadang-kadang duitnya nggak ada. Ya. Kadang-kadang orang duitnya nggak punya. Ya, Ustadz tuh jangan cuma S1 melulu, naikinlah S2, S3, ya, supaya bisa berdebat selevel sama yang lain. Ya. Kalau lawan kita profesor, kadang-kadang walaupun argumen kita lebih kuat, ya, tapi orang awam melihatnya, ini orang tahu apa sih? Ya, jangan kayak begitu. Dulu juga di zaman Rasulullah SAW juga Ahlus Sufah tuh dihidupi oleh umat. Ahlus Sufah tuh ya pelajar-pelajar itu dulu nggak ada perguruan tinggi. Ya. Dan dari Ahlus Sufah itu lahir siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah yang kemudian paling banyak meriwayatkan hadis pada kita kan. Ya. Nah, kita perlu kaderisasi hal kayak begitu, dan kaderisasi itu butuh uang. Ya. Bukan orang yang butuh uang, pendidikan yang butuh uang. Kita perencanaan kita nggak sampai selevel itu. Itulah sebabnya kita terpuruk sekarang. Makanya sekarang kita tertatih-tatih karena dana umat semuanya lari ke benda. Ya. Kan kata orang juga begitu kan, kalau orang dikasih ikan dia bisa makan hari itu. Tapi kalau dikasih pancing dia bisa cari makan seterusnya. Ya. Sekarang dana umat habisnya buat apa? Buat nasi kotak, buat masjidnya, gedungnya, itu semua perlu. Tapi jangan lari ke situ semua. Ya. Jangan lari ke situ semua. Kita perlu fokus sama pendidikan. Pendidikan yang umum, anak-anak yatim perlu sekolah, itu perlu dipikirin. Ya. Demikian juga ulama perlu dikaderisasi. Ya. Untuk membela umat itu. Ya. Karena umat ini dirusak sama orang disekolahin sama musuh. Ya. Orang tuh disekolahin buat ngancurin Islam. Kok kita nggak nyekolahin siapa-siapa untuk bela Islam? Ya. Kan banyak tuh pesantren. Iya pesantren, tapi mereka hidupnya susah payah. Pesantren itu menghidupi dirinya sendiri. Ya. Kenapa kita biarkan? Ya. Harusnya jangan dibiarkan. Ya. Ya kita bantu pendidikan itu supaya kita bisa punya orang-orang. Ya, ini satu aspek perencanaan aja, baru satu aspek perencanaan. Ya. Ini memperlihatkan bahwa kita ini memang
selama ini nggak bermain pada level Ghazul Fikri. Yang ketiga tujuannya penaklukan. Karena tujuannya penaklukan, jadi kalau kalah kita takluk. Ya. Ini runyamnya Ghazul Fikri beda sama perang fisik. Kalau perang fisik kalau kita kalah bisa mati syahid. Kalau Ghazul Fikri kalau kalah jadi apa? Jadi budaknya musuh. Jadi robot, jadi boneka. Nggak jadi syahid. Ya. Maka kita harus menang di perang yang satu ini. Ya, harus menang. Nggak boleh ada orang mengatakan, saya mau yang damai-damai aja Ustaz. Nggak bisa. Ya, itu rumitnya Ghazul Fikri. Kadang-kadang orang merasa nggak punya masalah, padahal masalahnya banyak. Ya. Saya rajin ke masjid kok Ustaz. Iya, tapi anak lo nonton apa? Nonton YouTube, lihat influencer, hancur semua. Ya. Ya. Bapaknya datang pengajian, anaknya nonton Atta Halilintar lah. Ya, ngelihat liburannya Raffi Ahmad kemana lah. Sekarang semua jadi pemuja dunia sekarang. Ya, sampai bikin acara Sobat Miss Queen. Ya, emang kenapa sih kalau lihat orang kaya, kenapa jadi merasa rendah begitu sih? Ya, kebayang gak sih kalau anak-anak ini ntar jadi besar jadi apa dengan Indonesia? Ya, jadi pemuja dunia semua. Ya, ya, mau jadi apa? Rusak. Kita ngerasa nggak ada masalah, padahal di setiap gadget anak kita ada masalah. Karena setiap gadget bisa buka internet. Di internet semua masalah, semuanya ada. Semua influencer yang aneh-aneh, wah, bapak-bapak bakal kaget deh kalau tahu influencer itu kayak apa. Yang saya sebut tadi nggak ada apa-apanya. Ada lagi yang lebih hancur, ya, menjijikkan sekali ceritanya. Followernya jutaan. Berjuta-juta, ya, di Instagram ataupun di YouTube. Ya. Jadi di perang ini kita nggak boleh kalah, nggak boleh kita bilang pokoknya saya mau hidup damai aja. Damai itu dua arah. Saya pernah ditanya ya, waktu saya ngisi kajian masyarakat online tapi ya, karena pandemi begini jadi online ya, ke masyarakat Muslim di Indonesia di Qatar. Ya, waktu itu di Qatar. Ada pertanyaan, Ustaz, dari tadi bahas perang mulu, bisa gak sih kita hidup damai? Ya bisa aja, tapi kan saya lagi bahas Ghazul Fikri, saya lagi bahas perangnya gitu ya. Jadi bukan berarti kita gak mau damai. Masalahnya damai itu dua arah. Kita mau damai tapi dia nyerang terus gimana? Ya. Kita mau damai dia nyerang terus, bisa damai gak? Enggak lah. Ya, damai itu dua arah, harus sepakat kita damai. Kalau sepakat damai, orang Islam bisa gak damai sama orang kafir? Bisa banget, bisa. Ya. Bisa banget. Kemudian kata fikroh, apa itu fikroh? Fikroh itu pemikiran. Kenapa sih pemikiran itu penting? Karena manusia itu punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Dikendalikan oleh pikirannya. Kita nggak dikendalikan oleh insting. Binatang itu, walaupun ada orang mengatakan ya, binatang buas pun sayang sama anaknya. Tapi binatang tuh sayang sama anak karena insting, bukan karena akal. Buktinya apa? Buktinya kalau anaknya udah sampai usia tertentu, ya harus pisah sama orang tuanya. Ada nggak orang tua sama anaknya dalam dunia binatang ya? Ada nggak binatang yang sama anaknya sampai kapanpun? Ya? Nggak ada. Ya. Pokoknya kalau usia tertentu ya lupa. Dia harus berburu sendiri, cari makan sendiri, lupa sama orang tuanya. Saya suka nonton dokumenter soalnya. Saya suka banget dunia hewan gitu ya, lihat-lihat kayak begitu. Jadi saya tahu. Ya, harimau gitu kan. Harimau itu dibesarkan sama induknya. Kalau harimau itu yang dominan yang betina, ya, betinanya, ratunya. Ya. Tapi begitu ratunya udah tua, melemah, anak perempuannya sendiri akan ngusir dia. Ya, dikeluarkan dari teritorinya mereka. Ya. Kalau harimau itu nggak hidup berkelompok, ya. Beda sama singa. Ya. Tapi itulah binatang. Kasih sayangnya hilang begitu udah waktunya putus hubungan dengan orang tua. Ya. Tapi manusia kan nggak begitu. Manusia punya akal. Ya. Nah oleh karena itu kalau akalnya, kalau pikirannya tiba-tiba dikendalikan oleh musuh, nah itu yang celaka. Ada yang nanya ke saya, kenapa orang Yahudi selalu lebih pintar daripada kita? Siapa yang bilang begitu? Itu kan ada di Quran. Gak ada. Ya, ada kok di Al-Baqarah ayat 50-an 60-an itu. Ya. Inni faddaltukum alal alamin.
Wahai Bani Israel, ingatlah inni fadaltukum ala alamin. Kami telah melebihkan kamu daripada yang lain. Tapi fadilahnya orang ya Bani Israel menurut kata-kata para ulama, ya, fadilah kelebihan mereka bukan mereka lebih pintar, bukan. Kelebihan itu artinya fadilah tuh, kelebihan itu artinya sesuatu pemberian yang lebih dari Allah. Apa sih pemberian dari Allah yang lebih? Yaitu Bani Israel tuh paling banyak didampingi oleh nabi. Nabinya Bani Israel itu paling banyak kan? Tapi sekarang keunggulan itu udah gak ada lagi. Jadi jangan kita jadikan hukum di kepala kita, orang Yahudi emang pinter, orang Yahudi emang hebat. Hapus itu, buang. Mereka orang kafir. Pinteran siapa? Pinteran yang beriman. Nah gitu dong. Ya, Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya. Tahu nggak negara dengan rasio dokter yang paling tinggi? Masyarakat yang dokternya paling banyak persentasenya? Palestina. Bukan Israel. Ya. Jadi jangan kita rendah diri sama orang Yahudi. Jangan rendah diri sama orang kafir. Ya. Jangan rendah diri baik dari perasaan maupun dari sikap. Saya ingat banget dulu waktu saya SMA, kita pernah demo nolak kedatangan George W. Bush. Saya ingat banget kita demo, kita cuma boleh berbaris sampai terminal Baranang Siang. Kan George W. Bush keluar dari jalan tol kan, belok ke kanan gitu kan. Ya kita nunggu di situ, kita nggak boleh lebih dari situ. Ya, saya masih SMA waktu itu. Yang saya kecewa banget, ya, ketika tiba-tiba datang wartawan dari Al Jazeera, ya, minta salah satu orang dari demonstran menyampaikan statement. Apa sih permintaan demonstran? Ya kan dia perlu berita kan? Ya Al Jazeera tahu ini demonya soal apa, tapi kan dia butuh orang untuk ngomong gitu, ya. Ngomong pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa kata dia. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, nanti kita terjemahkan. Ya, itu nyari orang yang berani ngomong tuh lama banget. Ya, itulah kita. Ya, demonya sih keren. Usir Amerika. Begitu ketemu orang Amerika, hehehe. Yes sir. Ya. Coba angkat dagu kita menghadapi orang, ya, menghadapi orang kafir. Jangan kalah dari mental dulu, baru mental udah kalah mau ngapain lagi? Ya. Buat apa lagi bertarung kalau dari awal kita udah ngerasa yakin kalah. Yakin menang aja bisa jadi kalah, apalagi yakin kalah. Ya. Ini masalahnya. Kalau pikiran kita dikuasai sama musuh, udah nggak bakal menang. Ya. Nah oleh karena itu kalau bicara Ghazul Fikri, jawabannya simple tapi nggak mudah. Ya. Siapa pemenang dalam Ghazul Fikri? Yang lebih pinter. Sesederhana itu, tapi kan nggak gampang. Ya. Jangan bilang kalau kita beriman kita pasti menang Ustadz. Enggak. Perang Uhud gimana ceritanya? Perang Uhud itu sahabat-sahabat yang terlibat di perang Uhud semuanya diampuni sama Allah. Semuanya adalah sahabat yang lebih beriman daripada kita, amal solehnya lebih baik daripada kita. Tapi kalah juga. Kalah karena apa? Salah perhitungan. Pasukan pemanah turun dari bukitnya. Ya. Akhirnya jadi bulan-bulanan pasukan berkuda. Pasukan berkudanya siapa yang mimpin dari kaum musyrikin? Khalid bin Walid. Pinter mah pinter aja. Ya. Jangan kita bilang kalau mentang-mentang kita beriman kita pasti menang. Udah nggak usah belajar, pokoknya ntar Allah tolong. Ya enak aja. Ya. Kalau di barisan musuh ada lebih pinter daripada kita, tetap aja kita yang kalah. Itu sunnatullah. Jangan merasa spesial. Namanya juga sunnatullah. Ini hukum Allah. Yang pinter tuh yang menang. Maka kalau mau menang, berusaha pinter, belajar. Belajar. Literasi Indonesia tuh hancur banget loh. Literasi kita tuh parah banget. Parah sih. Jangan bermimpi dalam waktu dekat kita bisa ngalahin Amerika, ngalahin Zionis gitu ya. Saya bicara yang pahit-pahitnya aja. Cita-cita itu jangan dikubur, harus diangkat terus. Tapi kita juga harus ngerti harga dari cita-cita itu. Harganya mahal. Ya. Pingin ngusir Israel bisa. Tapi ya, tapi jangan sampai anak-anak kita bacaannya cuma Naruto doang. Ya, komik kayak semua isinya gitu ya. Kalau kata Ustadz Fauzil Adim, ya gimana anak-anak larinya ke gadget?
Gimana anak-anak larinya nggak ke PlayStation? Kita nggak bikin perpustakaan di rumah kita. Ya. Setiap keluarga harus punya perpustakaan di rumahnya. Ya. Namanya perpustakaan nggak cukup buku satu rak, harus berrak. Baru kita bicara, insya Allah menang lawan musuh-musuh kita. Ini implikasi dari Ghazul Fikri. Kadang-kadang kita bicara Ghazul Fikri, tapi kita pengen menang, tapi nggak siap dengan harganya. Kalau kayak gitu ya nggak bakal menang. Sunatullahnya begitu. Dari zaman sahabat Rasulullah SAW pun begitu. Dan sahabat Rasulullah SAW itu lebih baik daripada kita, lebih beriman daripada kita, lebih beramal soleh daripada kita. Apa hak kita minta perlakuan lebih baik? Gak bisa, ya, gak bisa. Nah inilah Bapak Ibu, hal-hal gak enak yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini, gitu ya, supaya kita bisa melihat betapa rumitnya masalah yang kita hadapi sekarang. Ya. Ghazul Fikri itu kayak begini, ya. Dalam waktu yang singkat seginilah yang dapat saya sampaikan. Ya. Kita udah lihat contoh-contohnya kemarin, ya, tadi sedikit sudah dijelaskan oleh MC kita, gitu ya. Tuhan kita bukan orang Arab, gitu ya. Makanya kita berdoa pakai bahasa Indonesia. Ya. Saya nulis di Twitter saya dan Facebook saya tuh ya. Kalau Anda nggak mau berdoa pakai bahasa Arab karena Tuhan bukan orang Arab, lalu kalau Anda berdoa pakai bahasa Indonesia, apakah karena Tuhan ada orang Indonesia? Itu kan logika yang salah ya. Ya. Bukan, kita berdoa pakai bahasa Arab bukan gara-gara itu. Ada yang bilang Tuhan gak perlu dibela karena Allah gak butuh pembelaan kita. Terus kenapa kita sholat? Apakah karena Allah butuh sholat kita? Bukan. Kita gak pernah berbuat sesuatu karena Allah butuh. Itu logika siapa? Siapa yang ngajarin? Dari dulu kita gak pernah kayak begitu. Tiba-tiba sekarang ada yang kayak begitu-begitu. Nah ini semua masalah beres kalau kita cerdas. Kalau umat itu cerdas. Tapi karena umat gak cerdas ya begitu. Boro-boro fitnah Dajjal, fitnah Dimas Kanjeng taat pribadi aja ketipu juga. Boro-boro fitnah Dajjal, fitnah Lia Eden aja banyak yang percaya. Ya. Lia Eden aja banyak yang percaya. Dia udah meninggal, yang percaya tobat gak? Gak juga. Ya. Ada Mirza Ghulam Ahmad yang bikin Ahmadiyah, kata dia apa? Saya adalah Imam Mahdi yang Anda tunggu-tunggu. Saya titisan Nabi Isa. Dia meninggal, kiamat belum. Mana ada ceritanya Nabi Isa alaihissalam meninggal sebelum kiamat, meninggal tapi kiamatnya belum jadi. Pengikutnya tetap aja percaya. Ya. Ada orang aku Nabi di Jombang, ya titisan Nabi Isa. Nabi Isa turunnya di Damaskus di Suriah, nantinya di Syam, bukan di Jombang. Udah gitu dia punya pesantren, ngajarnya berapa kali? 2 kali sebulan. Ustadz aja agendanya 2 kali sehari. Santai bener nih Nabi. Kenapa orang percaya Nabi palsu? Karena dia gak tahu Nabi yang asli. Nabi palsu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya yang paling gampang adalah, ini tips yang paling gampang saya kasih ke orang-orang ya. Benar Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, benar. Ya, benar itu hadis-hadisnya sahih, kita mau bilang apa? Ya. Tapi gimana taunya Nabi asli emang enggak? Nabi palsu. Nabi asli mengharamkan sedekah untuk dirinya dan keluarganya. Nabi palsu mengutamakan sedekah dulu. Kalau Anda mau jadi pengikut Nabi palsu, pasti disuruh sedekah dulu, pasti disuruh infak. Nah itulah Nabi palsu. Ya, kita harus tahu Nabi asli nggak pernah. Rasulullah SAW mengharamkan loh ya. Keluarganya nggak boleh nerima sedekah, nggak boleh keluarga Nabi itu nerima zakat, sedekah nggak boleh, hanya boleh hadiah. Hanya boleh hadiah. Bedanya apa? Beda kalau hadiah bukan karena kemiskinan. Hadiah tuh biasanya ngasih tamu-tamu dari luar gitu ya, ngasih gitu ya. Kalau sedekah tuh karena orang susah. Zakat apalagi kan jelas ya. Keluarga Nabi gak diharamkan menerima yang seperti itu ya. Kalau Nabi palsu ya, semua aliran sesat semuanya ciri-cirinya kayak gitu kok. Kalau mau jadi pengikut itu mesti gimana? Bayar sedekah dulu, maharnya sekian, ya elah. Ikut pengajian aja disuruh bayar ya. Gak begitu. Nabi asli gak pernah begitu ya. Kalau tahu Nabi asli, pasti kita gak tertarik sama Nabi palsu. Pasti kita sekali lihat juga tahu ada palsu. Lia Eden mau ngomongnya apa segala macam, tapi duduknya di singgasana. Nabi gak ada yang kayak begitu. Nabi yang raja saja, Nabi Sulaiman alaihissalam gak kayak begitu. Nabi Sulaiman alaihissalam tuh gak ada ceritanya singgasananya tuh bertahtakan emas, gak ada, gak kayak gitu ya.
Justru Nabi Sulaiman alaihissalam itu ciri apa? Ada sifat Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditiru oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa? Nabi Utsman itu kalau mentraktir orang, kalau nerima tamu, dia akan all out. Tamunya dikasih makan enak, pembantunya dikasih makan, budaknya dikasih makan, kudanya kenyang. Pokoknya semuanya kenyang. Itu Utsman bin Affan. Nabi Sulaiman alaihissalam juga begitu. Kalau nerima tamu semuanya makan enak. Tapi Nabi Sulaiman ya dan Utsman bin Affan juga begitu, hanya makan roti dengan minyak saja. Yang lain makan enak, saya cuma butuh segini doang. Zuhudnya nggak hilang. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam itu kaya raya, raja, bisa merintahkan manusia, jin, binatang, kendaraannya angin. Tapi zuhud nggak hilang. Nggak hilang. Bapaknya Nabi Daud alaihissalam juga raja, ya nggak punya mujizat kayak Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi zuhudnya luar biasa. Makanya namanya saum Daud. Sehari saum, sehari tidak. Luar biasa. Nabi itu nggak ada yang hidup mewah-mewah, nggak ada. Tapi kalau Nabi palsu banyak. Nabi palsu pasti hidup dari umatnya. Ya. Ini kan semua masalah pemikiran. Kalau umat kita tahu Nabi asli, begitu ketemu udah tahu ini nggak beres. Gitu. Jadi banyak masalah yang akan beres kalau kita bereskan masalah ilmu ini. Dan ilmu inilah ujung dari pembahasan kita soal Ghazwul Fikri. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada Pak MC. Fadhol. Baik, Bapak Ibu yang disayang Allah, barangkali ada pertanyaan sebelum kita akan sama-sama melaksanakan sholat syuruk dan sarapan bersama. Sarapan kali ini dengan bubur insya Allah plus sate-satenya. Ada pertanyaan barangkali tentang Ghazwul Fikri ini? Sudah ngeri barangkali ya, kalau begitu dapat pembahasan pertama sudah ngeri. Nanti ada sesi selanjutnya, mungkin di minggu keberapa nanti kita undang lagi untuk snacksnya. Memang harus ngeri-ngeri dulu, ngeri-ngeri sedap Pak. Memang luar biasa perang pikiran ini. Tadi saya waktu disindir anak lihat YouTube nggak jelas. Karena saya sibuk kan nyari duit. Anak lihat YouTube aja dia udah santai gitu. Itu salah ternyata Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dicerdaskan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dipahamkan tentang ilmu Allah ini. Dan insya Allah kita menjadi minimal satu titik pada sebuah lingkaran besar. Satu titik aja. Semua mentorehkan titik sehingga menjadi sebuah yang sangat besar. Baik, sebelum saya tutup ada pertanyaan barangkali di antara Bapak Ibu yang baik hatinya? Tidak ada. Kita cukup sekian saja Ustadz. Barangkali selanjutnya nanti kita akan ada sesi selanjutnya di minggu berapa. Baik, beruntung bagi orang yang menyampaikan, beruntung pula bagi orang yang mendengarkan, tapi jauh lebih beruntung bagi orang yang mengamalkannya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.